Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ali Mustafa MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Genden. Yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Genden. Dan tak lupa pada anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7, 9 SMP Negeri 1 Genden yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti kegiatan upacara. Anak-anakku semuanya, kalian sebagai generasi penerus bangsa belajar dengan sungguh-sungguh. Namun di samping itu kalian juga harus mengetahui bahwa ilmu yang kalian dapatkan itu sebenarnya ada di bawah dari adab. Artinya adab itu lebih penting daripada ilmu. Anak-anak semuanya, ilmu tidak akan, pengamalannya tidak disertai dengan adab. Karena adab atau akhlak mulia adalah fondasi di mana dengan adab itu akan membawa ilmu, membawa manfaat serta keberkahan, namun tidak membahayakan. Pedang tajam ini dibawa oleh seorang anak kecil, dan pedang tersebut bisa membahayakan diri anak tersebut pun juga orang lain. Yang kedua, mengapa adab lebih tinggi daripada ilmu? Karena adab adalah fondasi ilmu. Adab yang baik adalah fondasi yang akan membawa ilmu pada ilmu yang lebih kokoh, dan ilmu tersebut bermanfaat. Tanpa adab, ilmu bisa sia-sia, bahkan bisa membawa kesombongan pada orang tersebut. Yang ketiga, mengapa adab lebih tinggi daripada ilmu? Karena adab mengangkat martabat. Seseorang akan lebih dihormati karena perilakunya, pemikirannya, tindakannya, bukan hanya karena pengetahuannya. Selanjutnya, penerapan adab dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya, yang pertama, menghormati guru. Apa yang harus kalian lakukan dalam menghormati guru ini? Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan ataupun menerangkan, dengarkan penjelasan tersebut dengan penuh seksama. Kalian tidak bergurau ataupun bercanda, pun juga tidak memotong pembicaraan atau dalam penyampaian Bapak Ibu guru tersebut. Pun juga kalian tidak berkata kasar. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu guru yang memberikan arahan, petunjuk ataupun menegur kalian, dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan beliau. Baru setelah selesai Bapak Ibu guru menyampaikan, kalian bisa menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Mungkin itu bagian dari pembelaan diri kalian, namun harus kalian terapkan salah satu dari 4 kata ajaib yang pernah Ibu sampaikan. Mungkin diawali dengan kata maaf ataupun kata permisi. Ketika kalian menyampaikan, maaf Bapak Ibu, maksud saya seperti ini, atau izin Bapak Ibu, saya menyampaikan kenapa saya melakukan seperti ini. Saya yakin dengan salah satu dari 4 kata ajaib tersebut akan meluluhkan hati pun juga membukakan hati Bapak Ibu serta kalian dianggap siswa yang beradab. Contoh yang kedua dalam penerapan adab ini, ketika kalian berinteraksi, bagaimana
caranya dalam berinteraksi, yang harus kita lakukan dalam berinteraksi, hargai orang yang lebih tua, hormati yang lebih muda, dan cintai atau sayangi yang lebih muda. Maaf, saya ulangi, dalam berinteraksi, menghargai yang lebih tua, menghormati teman sebaya, menyayangi yang lebih muda. Selanjutnya, contoh penerapan acara dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian berkomunikasi. Ketika dalam berkomunikasi ini, kalian gunakan bahasa yang santun. Namun bukan hanya santun saja, tapi juga bahasa yang baik, benar, dan pantas. Baik dalam penyampaiannya, pun juga ketika kalian menulis. Contoh penerapan ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu integritas. Integritas ini maksudnya ketika kalian dalam menerapkan ilmu selalu berpegang teguh pada etika atau prinsip-prinsip ilmu. Apa prinsip-prinsip etika ilmu? Ketika kalian menyampaikan ilmu tersebut, kalian menyampaikannya dengan membawa manfaat pada orang, tidak membohongi orang tersebut ataupun tidak merugikan orang tersebut. Contoh lain dalam penerapan ada dalam sehari-hari ketika kita beribadah, khususnya umat Islam, kita yang sebagai umat Islam ketika kita melaksanakan sholat, usahakan dalam sholat untuk khusyuk dan fokus dan tidak bercanda. Selanjutnya, tujuan pembentukan karakter dalam beradab ini yaitu yang pertama, menciptakan pribadi utuh. Tujuannya bukan hanya menjadi cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan menjadi pribadi yang utuh dan berkarakter baik. Yang kedua, mempersiapkan generasi penerus. Siswa yang berilmu dan beradab akan menjadi generasi penerus yang mampu memberikan situasi positif untuk pengembangan pada masyarakat juga pada negara. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, marilah kita senantiasa berusaha menerapkan adab ini, bukan hanya ketika kita di sekolah, namun juga dimanapun kita berada. Dan mari kita wujudkan atau kita buktikan bahwa kita generasi penerus bangsa yang bukan hanya cerdas secara intelektual, namun juga berakhlak mulia. Demikian yang Ibu bisa sampaikan, semoga membawa manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih para petugas upacara yang telah semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya. Terima kasih juga kepada anak-anakku semua beserta upacara besar harapan